Hai, halo wali murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkomunikasi kembali dengan wali murid dan juga siswa-siswa yang ada di rumah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi video tentang rahasia mendampingi anak belajar di rumah untuk kelas rendah dan juga kelas tinggi. Pada video ini berisi tips dan trik dan metode atau cara-cara, juga disertai dengan tanya jawab atau diskusi, dan juga disertai dengan kabar atau info terbaru di dunia pendidikan. Semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah bersama-sama kita berdoa bersama untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan orang-orang tersayang kita, dan kesehatan rekan-rekan semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Metode pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring terbagi menjadi dua metode, yaitu pembelajaran yang terikat waktu dan yang kedua adalah pembelajaran yang tidak terikat waktu. Metode pembelajaran daring yang terikat waktu biasa digunakan oleh guru untuk menyampaikan tugas dan materi yang sudah terjadwal setiap hari dan jam belajarnya. Jadi, ada sekolah atau guru yang menerapkan pembelajaran terikat waktu, misalkan hanya dari jam 7 sampai jam 11 siang. Tapi ada juga guru yang menggunakan pembelajaran tidak terikat waktu, yaitu pembelajaran yang tidak terikat pada waktu, bisa memberikan tugas dan materi namun dapat dipelajari atau diakses sewaktu-waktu walaupun sudah di luar jam pelajaran. Selanjutnya untuk kelas rendah. Bagaimana tips belajar di kelas rendah? Untuk orang tua, yaitu orang tua dimohon kalau bisa mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Kenapa harus didampingi? Karena biasanya kelas rendah mungkin ada yang belum bisa membaca, ada yang belum bisa menulis dengan benar, mungkin juga ada yang belum bisa memahami tugasnya, atau bahkan belum bisa membuka atau mengakses tugasnya yang mungkin diberikan guru melalui HP. Jadi jangan langsung HP-nya diberikan pada anak, tapi orang tua mendampingi anak belajar. Kemudian ditambahkan dengan melatih putranya, baik melatih membaca, menulis maupun berhitung. Lalu orang tua juga harus sering berkonsultasi atau sering berdiskusi baik dengan anak terkait pelajaran yang sudah dipelajari, apa yang sulit. Kemudian boleh juga berkonsultasi dengan orang tua yang lain, berbagi pendapat atau berbagi permasalahan yang mungkin ada solusi dari orang tua yang lain. Dan jika memang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh konsultasi dengan guru kelasnya. Ya, semoga dengan konsultasi dengan guru kelas bisa memberikan solusi dan kemudahan dalam pembelajaran dalam jaringan. Lalu untuk kelas tinggi, khusus untuk kelas tinggi, selain 3 yang di kelas rendah ini mendampingi, melatih, dan konsultasi, orang tua juga harus mengawasi, memantau, melihat, dan juga memastikan atau mengevaluasi apakah putra-putrinya benar-benar belajar atau justru malah HP-nya digunakan untuk bermain. Karena biasanya di kelas tinggi anak sudah paham bagaimana cara mengoperasikan HP, sudah paham menggunakan sosial media, bisa untuk chatting dengan temannya, bisa juga untuk bermain game, atau bahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Lalu di kelas tinggi juga orang tua baiknya mengevaluasi atau menanyakan. Jika memang anaknya sudah dapat dipercaya, maka orang tua cukup menanyakan tugas apa hari ini, sudah selesai tugasnya atau belum, apa yang sudah dipelajari hari ini,
Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya untuk memancing pemahaman siswa terhadap materi yang dia pelajari, terutama kemampuan siswa dalam menyampaikan apa yang dipelajari atau dipahami. Boleh ditanyakan apakah ada yang sulit? Jika ada dan Anda, Bapak atau Ibu, bisa menjawabnya, boleh langsung dijawab. Jika ragu dengan materi tersebut atau mungkin materinya terasa baru atau mungkin sulit, boleh ditanyakan langsung kepada guru kelasnya. Sekali lagi, jika ada kesulitan dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran terikat waktu maupun tidak terikat waktu, baik putra-putri Anda di kelas rendah ataupun di kelas tinggi, boleh langsung dikonsultasikan dengan guru kelasnya. Oke, kita lanjutkan. Saya berharap seluruh wali murid bisa saling memahami dengan berkomunikasi yang baik dan selalu konsultasikan jika ada yang ingin ditanyakan kepada guru kelasnya. Karena bukan menjadi masalah sebenarnya ketika ada masa seperti ini, mungkin ada hal-hal yang kadang kita belum siap. Dengan saling memahami, semuanya akan berjalan baik dan lancar. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah diskusi yang ingin saya bagikan pada wali murid semua, baik dimanapun Anda berada. Mungkin ini juga merupakan pertanyaan yang mungkin Anda ajukan pada guru kelas Anda. Yang pertama, kenapa harus daring? Tentu saja jelas karena pemerintah dan juga Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan melarang kita untuk bertatap muka ataupun berkerumun. Lalu kenapa Pak Guru? Beberapa tempat wisata, tempat-tempat umum sudah buka kok sekolah belum? Karena saking sayangnya pemerintah dan juga seluruh orang-orang yang peduli dengan anak pada kesehatan anak, jadi pembelajarannya harus dilakukan secara daring. Apakah ini memberatkan untuk orang tua? Pasti memberatkan dan sudah banyak sekali keluhan. Kenapa tidak boleh luring? Ini hampir sama dengan kenapa harus daring, karena ketika luring kadang namanya anak sering melepas masker, berbicara tanpa masker, takutnya ada penyebaran melalui droplet. Dan mungkin juga karena ketika luring terkadang anak tidak langsung pulang tapi main terlebih dahulu entah kemana. Disitulah nanti ditakutkan ada resiko penyebaran virus COVID-19. Bagaimana jika anak saya maunya belajar berkelompok? Apakah boleh? Untuk belajar berkelompok, karena mungkin ada beberapa siswa yang kalau dia sendirian dia nggak mau belajar, diajarin nggak paham-paham. Tapi ketika menjadi berkelompok ada temannya, dia semakin semangat, dia lebih paham. Lalu apakah yang seperti ini boleh? Jika memang orang tua mengizinkan anaknya untuk berkelompok di teman yang dekat saja, jangan teman yang jauh, boleh. Tapi selalu jaga protokol kesehatan. Karena pengalaman belajar yang dialami siswa antara satu siswa dan siswa yang lain itu berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan. Pak Guru, saya setiap hari ribut dengan anak. Bagaimana saya mengajari anak saya jika saya saja tidak paham materinya dan tidak bisa mengajar? Bahkan ada orang tua yang mungkin tidak sempat mengajar. Lalu bagaimana cara mengajarinya? Jika memang tidak paham sendiri, tidak bisa dilaksanakan oleh Anda sendiri, boleh pada putra Anda yang lebih tua atau kakaknya, atau mungkin ponakan Anda, tantenya, tante dari putra Anda, atau orang-orang yang dekat yang bisa mengajar. Atau boleh juga dibuat kelompok, jadi antar siswa juga saling mengajari mana yang sudah paham, mana yang belum paham. Dan jangan sampai kita memaksakan anak untuk belajar tapi dia tidak siap belajar. Dalam artian kita marah-marah pada anak, ternyata anaknya memang tidak mau belajar, yang ada nangis, ribut, malah tidak baik. Nantinya anak akan trauma sendiri dalam belajar.
Ya, sudah bisa terjawab ya. Jika masih belum, boleh ditulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang mungkin belum dibahas pada sesi ini. Bagaimana anak saya belajar jika saya tidak punya HP? Nah, ini sampaikan ke guru Anda, kemudian guru Anda nanti akan mensolusikan, dalam artian memberikan tugas khusus dalam bentuk soal atau fotokopian atau tulisan, nanti akan diberikan pada Anda dan orang tua menemui gurunya untuk mengumpulkan tugas dan mengambil tugas yang baru. Seperti itu. Intinya konsultasi dengan guru kelasnya. Lalu bagaimana anak saya belajar jika saya tidak ada kuota internet? Wah, jika tidak ada kuota internet tapi masih punya HP, boleh cari wifi, konsultasi dengan guru kelasnya. Tapi kalau setelah ada internet, silakan tetap gabung ke grup, mengikuti informasi-informasi walaupun tertinggal, tidak masalah. Karena biasanya, mohon maaf, orang tua membelikan kuota untuk bermain game atau bermain aplikasi-aplikasi yang dibilang kekinian bisa karena anaknya nangis-nangis, tapi ketika membelikan kuota untuk belajar agak berat gitu. Itu yang kadang disayangkan oleh guru. Nah, kita lanjutkan. Pak Guru, anak saya ada 3. Anak pertama udah di SMP, anak kedua di SD, dan anak yang ketiga masih TK. Mana yang harus saya dahulukan, Pak, untuk pembelajaran? Nah, ini untuk kasus seperti ini biasanya ada guru di SMP yang menggunakan metode pembelajaran yang terikat dengan waktu. Jadi harus mulai jam 7 dan tugas selesai jam 11. Jika memang guru SMP seperti itu, dahulukan yang SMP. Kalau untuk SD, ada yang pembelajarannya terikat waktu, ada guru yang menggunakan pembelajaran terikat waktu. Ya, Anda boleh izin pada gurunya, maaf guru, Pak Guru, karena HP saya cuma 1, anak saya ada 3, jadi harus bergantian. Itu. Kemudian anak yang SMP atau anak yang pertama tadi bisa ajak untuk mengajari adik-adiknya dan membantu merekam videonya jika ada tugas-tugas terkait pengiriman video atau pengiriman tugas yang lain. Seperti itu ya. Saya bekerja, pulangnya sore, bisanya mengikuti pelajaran dan tugas sore. Bagaimana? Kalau seperti ini, Anda berdiskusi lagi dengan atau konsultasi lagi dengan guru kelasnya. Tapi untuk pembelajaran terikat waktu di SMP, biasanya anak SMP malah sudah pegang HP jika Anda bekerja. Yang jadi masalah ketika Anda bekerja di rumah tidak ada HP, ya harus dibuat atau bertemu dengan kelompok belajarnya. Solusi dari saya, ketika sudah bertemu kelompok belajarnya, nanti bisa diskusi dengan kelompok belajarnya untuk mengerjakan tugas bersama. Jika dari pertanyaan-pertanyaan ini belum bisa terjawab, kalian boleh diskusi lagi di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan yang belum tercantum di sini, boleh ditambahkan juga di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi di kolom komentar. Kita lanjutkan. Ya, dari foto ini itu ada guru dan ada anak-anak SD, tapi bukan anak-anak, itu sudah ibu-ibu ya. Di sini juga yang tidak guru harapkan adalah guru memberi tugas pada siswa, tapi yang mengerjakan justru orang tuanya. Hitungannya atau istilah mudahnya, wong tuane sing sekolah. Itu tidak boleh. Nilai anaknya bagus, ternyata tulisan anaknya jadi bagus di masa belajar di rumah ini. Ternyata itu adalah hasil tulisan orang tuanya. Itu yang sekali lagi tidak diharapkan oleh guru, karena diharapkan anak itu belajar, orang tua cukup mendampingi belajar, beri kesempatan anak untuk berlatih. Walaupun memang sulit, kita harus menggunakan pendekatan emosi, bukan malah emosional. Jika kita marah-marah, anak sudah nggak mau belajar.
Tapi jika kita menggunakan pendekatan emosi, insya Allah anak akan tertarik dan mau. Lalu beri kesempatan anak untuk mencoba, karena dari pembelajaran itu nantinya ada soal-soal yang menjadikan anak itu mencoba dan berusaha. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang salah, apa isi materinya. Sekali lagi, jangan pekerjaan anak dikerjakan orang tua, tapi beri kesempatan anak, dampingi putra-putri Anda untuk belajar, berlatih, dan berusaha atau mencoba. Kemudian yang terakhir, ada informasi terkait dunia pendidikan, yaitu sekolah akan segera dibuka kembali, khusus untuk zona hijau dan zona kuning. Kemudian untuk zona oranye dan zona merah masih belum boleh dibuka. Apa saja syaratnya? Syaratnya adalah pemerintah daerah, dinas, kepala sekolah, dan juga orang tua semuanya setuju dan menyatakan bahwa siap untuk membuka kembali sekolah. Tapi jika sekolah itu belum siap, tidak harus dibuka sekolahnya, tapi tetap menggunakan pembelajaran daring atau luring. Lalu jika orang tua ada yang sanksi atau takut dengan penyebaran COVID-19 dan tidak berkenan anaknya untuk berangkat, juga tidak masalah. Bisa sekolah itu ditutup atau orang tua tidak mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan sekolah harus siap, baik dari APD, cuci tangan, dan seluruh protokol kesehatan yang lain harus disiapkan dan benar-benar siap untuk digunakan. Lalu untuk sekali pembelajaran, kapasitasnya hanya 50% dari jumlah siswa, atau jika dihitung maksimal 15 atau sebagian kelas. Jangan sampai terlalu penuh atau berlebihan dan berdekatan, harus ada jaraknya. Kemudian tracking COVID atau keluarga yang terdampak atau suspek ataupun positif itu juga tidak boleh berangkat ke sekolah. Kemudian tidak ada jam istirahat, tidak ada jam di luar kelas atau sosialisasi di luar kelas, baik itu olahraga, bermain, ataupun kumpul di kantin. Nah, sekali lagi, jika zonanya berubah menjadi oranye atau merah, sekolah juga akan ditutup kembali. Atau jika ada yang positif di zona tersebut, sekolah akan ditutup kembali. Kemudian kurikulum disederhanakan dan lebih mengaktifkan partisipasi siswa dengan praktek-praktek. Ini nanti akan ada edarannya. Kemudian ada modul untuk guru. Yang paling penting adalah ada modul untuk orang tua dan ada modul untuk anak. Hal ini terkait dengan adanya partisipasi dari semua lapisan masyarakat atau tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan adalah pendidikan melalui sekolah, pendidikan di rumah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat, dan juga selalu didampingi oleh kesehatan, baik itu puskesmas ataupun gugus tugas COVID-19. Jadi marilah bersama-sama kita berdoa agar segera sekolah dibuka kembali, zonanya menjadi hijau atau kuning, atau semoga sudah terbebas sama sekali dari corona ini dan kita bisa bernafas dengan lega, berkumpul dengan bahagia, dan juga belajar dengan nyaman. Terakhir, saya dan rekan guru semuanya mengucapkan terima kasih pada orang tua di masa pembelajaran daring seperti ini. Terima kasih sudah mendampingi, terima kasih sudah memantau dan juga mengawasi putra-putri Anda belajar di rumah, dan terima kasih untuk semuanya. Karena tujuan kita bersama adalah menjadikan anak yang cerdas dan mempunyai bekal ilmu yang bermanfaat untuk masa depannya. Di samping berterima kasih, saya juga mohon maaf karena mungkin dalam pembelajaran seperti ini harus melibatkan orang tua jadi lebih repot, orang tua jadi lebih resah, lebih sibuk. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.